Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, terkhususnya buat Mas Dani. Selamat datang, Mas. Ya, terima kasih atas undangannya untuk mengerjakan tugas dari teman-teman MG Oke. Ya, tawarannya. ya sebelumnya saya perkenalkan anggota tim saya dulu, Mas ya. Oke, langsung saja dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan Astrouri dengan NIM 10119149, Prodi Manajemen Angkatan SI 7. Selanjutnya, Dan saya Bagas Dwi Saputra, bisa dipanggil Bagas, dari Prodi Manajemen, NIM saya 17. Saya Kuloto Eni Selaputi, bisa dipanggil Sela dari Manajemen Angkatan 7. oke. Dan tak lupa juga narasumber kita, yakni Muhammad Rusdani Subaghi dari Kepala Departemen Sosial Masyarakat dari BEM UISI. Oke, sebelumnya gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah. teman-teman? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat juga Mas. Oke, Gimana Mas kesibukannya hari ini? sibuk dari sampai malam, bahkan lebih pagi ya. Ya, Oke. ini mumpung ada waktu walaupun malam-malam tetap disempatkan supaya bisa silaturahmi walaupun online juga. Iya. Iya, harus tetap semangat berarti ya. Semangat. Oke, langsung ke pertanyaan aja Mas ya. Iya, silakan. Oke, boleh dilanjut oleh Sela. Oke, halo Mas Dani. Sebelumnya kita mohon izin dulu Mas, mau ngasih pertanyaan terkait materi dari perkuliahan perilaku organisasi. Nah, di sini aku mau tanya nih Mas, sebelum menjadi menteri sosial masyarakat di BEM, apa sih motivasi Anda sebelum masuk ke BEM UISI? Apa yang membuat Anda tertarik untuk ikut BEM UISI? Oke, pertanyaannya Bisa dengar? ya. Kalau motivasi yang pertama itu pengen mengembangkan soft skill ya, terutama terkait idealisme, terkait pemikiran. Mungkin yang sebelumnya saya belum berpikiran terbuka atau masih cenderung terbatas lah jangkauan berpikirnya. Nah, terus lama-kelamaan di BEM ini saya belajar kalau ranah berpikir untuk mahasiswa itu sebenarnya luas banget. Cakupannya juga luas. Maka dari itu motivasi saya terus ikut berjuang bersama kawan-kawan BEM itu yaitu tadi. Yang pertama ingin mengembangkan diri, yang kedua ingin bermanfaat bagi orang lain dan organisasi, yang ketiga ingin membuat suatu regenerasi yang konkret. Maksudnya konkret ini terus ada semacam pakem, semacam kalau di pembelajaran itu ada kurikulum. Nah, di sini saya pengen memperjuangkan itu khususnya di bidang sosial masyarakat. Jadi biar terus-menerus itu ada perkembangan dan ada inovasi. Nah, terus yang pertanyaan kedua tadi terkait yang tertarik ya untuk ikut BEM UISI ini
Yang pertama pengen coba adaptasi sama teman-teman organisasi, kan ini beda-beda prodi. Nah, di sini saya pengen adaptasi dengan kawan-kawan. Gimana sih kinerjanya dari setiap eh, prodi atau jurusan ini di WISI? Apakah sama sistemnya dengan di prodi saya? Saya kan dari sistem informasi, mungkin budaya organisasinya juga beda. Nah, di sini saya pengen tahu gimana sih kinerja dari kawan-kawan ini, apakah bisa berkesinambungan dengan saya, bisa sinkron dengan saya, kayak gitu. Jadi tujuan daya tariknya tuh di situ kalau dari saya, seperti itu. Oke, berarti kalau dari Mas Dani sendiri tuh ingin mengembangkan soft skill, intinya ingin mengembangkan diri ya Mas di organisasi BEM itu sendiri. Iya, mengembangkan diri dan Tapi organisasinya tentu. tapi tuh ada kaitannya nggak sih Mas sama kayak misalnya di perkuliahan ya, misalnya ada dosen atau di matkul, oh di matkul ini kayaknya saya bisa mengembangkan diri nih di BEM gitu, atau mungkin ada dosen juga yang misalnya, oh Mas, Samen pintar ngomong, mungkin ikut BEM aja gitu, atau memang benar-benar dari Samen sendiri ya? Kalau dulu itu memang sebenarnya saya dulu bukan anak organisator ya, atau yang paham terkait organisasi seperti itu, bukan. Cuma memang yang pertama dari ajakan kawan-kawan dulu. Soalnya dulu kawan-kawan dari luar jurusan malah yang ngajak saya untuk masuk BEM. Nah, terus lama-kelamaan saya bisa mengembangkan diri, bisa adaptasi, terus bisa tahulah alurnya gimana, cara kerjanya gimana. Terus ini mau dibawa kemana, itu sedikit-sedikit mulai tahu. Nah, dari situ saya mulai terpancing kayak gitu. Untuk pengembangan di mata kuliah itu sebenarnya ada di bidang, kalau di UISI ya, khusus di UISI itu ada wawasan lingkungan. Nah, di situ kebetulan dari saya sendiri eh, berkecimpungnya di sosial dan masyarakat, jadi sedikit tahulah terkait materi, terkait persoalan dan isu-isu pembahasan di Wasling, di wawasan lingkungan, dan bidang yang saya naungi itu yang di Menteri Sosial Masyarakat. Nah, itu ada sinkron materinya, ada pembahasan. Contoh yang kemarin ada di Lakardowo, itu juga ternyata masuk pembahasan di kajian sosial masyarakat BEM. Nah, dan juga itu ada di soal pembahasan dari Wasling, contoh itu. Itu suruh ngasih pendapat, suruh ngasih solusi. Nah, dengan itu saya terbantu oleh pemahaman-pemahaman yang telah saya peroleh sebelumnya dari pembahasan di BEM, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, lanjut ya Mas untuk pertanyaan kedua ya Mas ya. Pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana perjalanan Anda menjadi Menteri Sosial di BEM? Apakah Anda mengajukan diri atau ditunjuk? Dan apabila Anda mengajukan diri, apa motivasi Anda memilih di bagian divisi Menteri Sosial? Oh, kalau kasusnya saya bisa jadi menteri itu karena lebih diajak oleh Presiden BEM, Mas Arendi, dari teknik logistik. Nah, itu saya diajak, ayo kerja bareng gitu, bisa menghidupi BEM, bisa meneruskan perjuangan periode sebelumnya di BEM seperti itu. Terus bisa mengembangkan organisasi. Terus setelah saya pikir-pikir, saya mau kerjasama dengan Mas Harendi. Dulu itu bukan ditunjuk, lebih tepatnya saya lebih diajak, ayo kayak gitu. Dan saya masih butuh waktu itu buat mikir-mikir, soalnya kan kelihatan berat sih tugasnya dari menteri, soalnya bisa harus manajemen SDM khususnya di tim sosial masyarakat, kan di situ ada lima anak, 5 staff. Nah, di situ saya harus manajemen baik-baik, gimana biar sinkron kinerjanya, biar bisa berkembang, terus bisa
istilahnya lebih ke mendidik gimana biar ada regenerasi, biar ada pemikiran-pemikiran yang nantinya bisa ngasih inovasi atau pengembangan kinerja dari BEM, khususnya di bidang sosial masyarakat. Seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Gini ya, Mas. Aku menangkap tadi Mas Dani ini sebelumnya nggak ada background untuk di organisasi ya, Mas. Dan Mas Dani sendiri tuh masuk karena awalnya memang diajak sama Mas Erendi dan ternyata Mas Dani ini bisa. Nah, ini nih Mas, dari pernyataan yang sebelumnya. Bagaimana sih Mas cara Mas Dani sendiri memotivasi anggota Mas Dani agar mau ikut andil dalam organisasi BEM, terutama di bagian Menteri Sosial Masyarakat? Oh iya, oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau sebelumnya, sebelum saya membentuk anggota, belum bentuk staff-staffnya memilih itu, saya belum tahu track record-nya gimana ini gimana, anak yang pertama ini bagian apa, ahli di bidang apa, terus hobinya apa, kayak gitu kan, kurang paham. Nah, terus trik yang pertama itu, saya melakukan pendekatan. Pendekatan ini berbagai cara. Contohnya, kita ngajak kalau istilah gaulnya itu nongki kayak gitu, terus ngobrol mungkin walaupun lewat online karena pandemi ya, itu bisa dilakukan secara sering. Jadi sering-sering ngobrol, sering-sering cerita, entah itu hanya secara privat ataupun berkelompok. Maksudnya privat itu hanya uh, satu one by one itu ya, yang cuma satu orang satu itu. Nah, jadi lebih ke pribadi lah aku pendekatannya istilahnya. Pribadi, tak tanya gimana kayak pandangan di BEM itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi lebih aku kasih pendekatan secara pribadi satu persatu, biar aku paham lah latar belakangnya gimana, terus pandangannya gimana, terus pengennya kalau kerja bareng tuh sistemnya kayak gimana gitu. Nah, akhirnya ketemu nih titik tengahnya. Ini kawan-kawan pengennya itu offline, kerja offline, terus seneng banyak hiburannya, seneng banyak istilahnya kayak terjun langsung untuk kayak gitu. Karena di sosial masyarakat juga ya istilahnya kayak kinerjanya itu harus uh, terjun langsung di lapangan kayak gitu, bukan suatu menyusun sistem-sistem kayak gitu kan. Jadi harus terjun langsung ke lapangan, harus tahu situasi lapangan kayak gitu. Nah, kebetulan sesuai nih sama konsepnya Sosmas kayak gitu. Jadi langsung aja kalau ada kegiatan di luar kampus itu langsung tak arahin ini anak-anak buat terjun langsung. Contohnya kayak ada bencana atau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan, sosial, dan lingkungan. Itu pasti langsung kita terjunkan. Aku terjunkan ya. Soalnya anak-anak ini sifatnya kayak gitu, seneng kalau diajak terjun langsung. Gitu. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, pertanyaannya nih. Apa sih Mas reward atau dukungan yang Anda berikan selaku Menteri Sosial Masyarakat untuk memotivasi anggota Anda agar lebih berkontribusi lagi di pengurusan BEM UISI? Jadi apa sih rewardnya dari Mas Dani sendiri atau dukungan lah dari Mas Dani sendiri untuk anggota Mas Dani biar lebih aktif lagi di BEM UISI? Oke, siap. Terima kasih. Kalau dari kementerianku di Sosmas ini, triknya itu kalau anak-anak suka diajak jalan-jalan. Jadi kadang itu kalau butuh refreshing, walaupun kegiatannya banyak refreshingnya, itu anak-anak pasti suka diajak refreshing. Contoh kayak kemarin itu kita jalan-jalan di Pacet, terus main ke rumahnya salah satu anggota itu bareng-bareng semua, terus survei buat kemarin itu ada kegiatan pengabdian masyarakat,
Nah, kita survei semua bareng-bareng saat terjun. Nah, kita main-main juga kayak nyewa perahu, muter-muter kayak gitu. Jadi anak-anak itu senangnya kalau diajak aku kasih rewardnya itu aku ajak refreshing bareng-bareng. Walaupun nggak gratis, nggak secara percuma, walaupun juga pakai biayanya iuran. Nah, itu ya tetap anak-anak seneng kayak gitu. Aku ngasih refreshingnya kayak gitu. Istilahnya cuma aku kasih izin buat refreshing, terus bareng-bareng itu udah seneng anak-anak. Liburan lah istilahnya. Oke, seru juga ya bisa diajak jalan-jalan. Oke. Ini Mas, untuk pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Apakah sebagai Menteri Sosial Masyarakat di BUISI Anda merasa berhasil? Terlebih lagi Anda tahu bagaimana di UISI ini memiliki banyak kelompok atau individu yang heterogen atau yang memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Apa bisa Nah, dipahami Mas pertanyaannya? paham. Oke, Ini terima tergantung ya. kasih. Oke, siap. Ini pertanyaannya tergantung dari masing-masing sih. Bagaimana penilaiannya. Cuma kalau dari saya sendiri, untuk hasilnya itu dibilang berhasil ya berhasil, kalau bilang belum berhasil ya juga belum berhasil. Soalnya ada beberapa target yang sudah saya lalui, sudah saya terlaksanakan. Terus ada juga target yang belum terlaksana. Nah, di sini lebih tepatnya sudah berprogres lah istilahnya, belum berhasil cuma udah berprogres, udah ada progres-progres yang sudah saya jalankan sesuai rancangan kegiatan di awal kayak gitu. Nah, kalau pendapat dari saya, Oke, terima kasih Mas. Itu pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutin sama teman-teman saya. Untuk Ori mungkin selanjutnya pertanyaannya. Terima kasih Mas Dani. siap, sama-sama. Oke, terima kasih Sheila. Oke, lanjut aja Mas ya, langsung Mas ya. Oke. Mungkin Iya. mengenai kepemimpinan Mas. Pertama, bagaimana sih Mas sampean dalam melatih anggota agar cara komunikasi mereka bisa berjalan dengan baik apabila menemui masalah atau hambatan dalam bekerja? Kalau hambatan gimana ya? Pastilah dalam suatu suatu hal yang pastilah istilahnya, karena nggak selalu itu mulus, suatu pekerjaan itu terselesaikan dengan sempurna. Pasti ada beberapa hal yang buat pelajaran, buat pengalaman, buat istilahnya kayak bercermin lah. Itu harus gimana nih buat memperbaiki biar lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kalau hambatan khususnya di pandemi ini memang sangat besar. Soalnya dari Sosma sendiri ini kegiatannya harus terjun langsung di lapangan, harus berkegiatan offline tatap muka langsung. Nah, dibatasi dengan adanya pandemi. Bahkan dari UISI pun, dari kampus itu mengeluarkan surat bahwa kalau Ormawa itu tidak boleh berkegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus. Maka dari itu kita terpaksa menunggu keputusan dari kampus untuk mengizinkan kita untuk berkegiatan di tatap muka. Cuma kalau berkegiatan secara online, contoh ada webinar atau gimana, itu alhamdulillah masih bisa berjalan walaupun perlu beberapa pembenahan, perbaikan. Soalnya kalau online itu kendalanya di masing-masing anggota.
Ada yang lagi sakit atau lagi trouble sinyalnya atau gimana, itu mungkin eh, suatu hambatan lah istilahnya dalam berprogres dalam melaksanakan program kerja gitu. Oke. Jadi ya emang sih ya pandemi kayak gini tuh kayak rasanya menyiksa banget ya Mas ya. Apalagi kalau dari Menteri Sosmas ini yang dimana harus terjun ke lapangan ternyata masih nggak dibolehin. Kayak gitu. Iya, Terus iya. trik membangun komunikasi ini sebenarnya gimana ya? Lebih tepatnya cara efisien untuk tetap komunikasi. Jadi walaupun ada hambatan, gimana caranya tetap komunikasi itu ada kalau dari sosmed. Jadi cara kerjanya itu saling backup seperti itu. Jadi nggak saya tekankan. Contoh Asrori nih, saya kasih program kerja bagian satu ini, terus lokasinya di A. Nah itu perlu dari kawan-kawannya untuk bisa backup. Contoh Rory nggak bisa datang, soalnya lagi ada acara atau sakit atau ada keperluan lain lah mendadak. Nah itu harus istilahnya nggak perlu kayak gimana ya bahasa Jawa, kayak bahasa Jawanya itu saling iri lah ya. Maksudnya ini bukan bukan bagianku, ini bukan arah program kerjaku. Ini urusannya Asrori. Di sosmed nggak tak berlakukan seperti itu. Jadi nggak usah kayak pilih-pilih lah istilahnya. Kalau ini program kerja bareng ya kita laksanakan bareng. Siapapun yang bisa di waktu yang telah ditentukan itu ya mau nggak mau harus terjun. Bahkan kalau aku sendiri kadang sering terjun. Soalnya beberapa anggotaku kurang ada acara atau lagi sakit dan lain-lain kayak gitu. Kalau cara komunikasiku di sosmed seperti itu. Jadi nggak menekankan program kerja di satu orang, tapi lebih ke secara kelompok, secara bersama lah. Kayak gitu sih. Iya, jadi sampean lebih ke bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut tanpa harus membawa kelompok yang lain sehingga yang kelompok yang ada di Sosmas ini bisa saling bantu ya dan saling backup Mas. Ya istilahnya seperti itu. Oke. Lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya. Pastikan dalam sebuah organisasi atau kelompok, Mas Dani sebagai pemimpin, bagaimana cara agar lebih terorganisasi gitu Mas. Jadi lebih terarah sehingga tujuan dari organisasi Sosmas ini lebih cepat tercapai dan berhasil dengan baik. Gimana tadi pertanyaannya? Sampean sebagai ketua atau kepala departemen Sosmas ini, apa ada triks atau cara yang agar supaya organisasi sampean ini atau kelompok Menteri Sosmas ini bisa lebih terarah gitu Mas? Oke, siap. Gimana ya, lebih kalau soalnya saya kurang pandai ya dalam hal analisa suatu kinerja seperti itu. Soalnya analisa ini lebih tepatnya orang lain yang menilai. Maka dari itu, kalau yang saya rasa dan ini sama itu sih laporan dari press, ya lebih baik itu yang pertama itu tadi ya saya tekankan jangan pilih-pilih, jangan istilahnya ini punyaku ini punyamu, tapi kalau tanggung jawab tetap harus tanggung jawab, istilahnya ini kegiatannya tanggung jawabmu, jadi beberapa kamu itu nggak boleh lepas tangan, dalam program kerja. Nah tapi di dalam itu kalau kamu memang berhalangan darurat nggak bisa, teman-teman mau backup. Kalau tak tekankan seperti itu, aku tekankan ke
anggota-anggotaku tuh seperti itu sih. Nah, kalau penilaian dari Pak Pres sendiri, dari Mas Harendi, itu katanya sih udah baik. Eh, Bahkan bisa dinilai program kerja yang belum disusun atau enggak masuk dalam di rancangan awal kepengurusan itu eh, banyak yang terlaksana istilahnya. Jadi program kerja itu lebih di luar rancangan. Maksudnya, wah ini cocok masukkan program kerja nih. Contoh kemarin ada kegiatan razia perut lapar. Razia perut lapar itu tujuannya ke eh, masyarakat-masyarakat di jalanan khususnya. Itu kita bagi-bagi dini hari ya, di pukul 2 pagi itu pasti. Kalau nggak pukul 12 ya pukul 2 pagi. Kita bagi-bagi nasi ke orang-orang yang masih bekerjanya bukan di kantor atau gimana, itu di jalanan. Contoh kayak tukang sapu jalanan, terus becak. Mungkin istirahatnya di emperan toko. Nah, kita tujuannya di situ, di masyarakat seperti itu. Jadi untuk penanggung jawabnya juga kita buat terarah maksudnya kita laksanakan beberapa kali cuma dengan penanggung jawab yang kita udah plot-plotkan. Arahnya ke sini, terkena tanggal ini dengan rincian anggaran seperti ini kayak gitu. Jadi lebih ke menciptakan budaya kerjanya seperti apa. Baru nanti kita lihat eksekusinya, kita buat evaluasi di situ, baru kita next program kerja, kita implementasi apa yang sudah kita evaluasi tadi, kita perbaiki lah jadinya. Jadi nggak harus satu kali program kerja harus sempurna atau benar tuh enggak. Aku nggak pernah menekankan seperti itu. Tapi kerja semaksimal, maksudnya dalam program kerja tadi kerjakan semaksimal mungkin, baru kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki kayak gitu. Oke, baik Mas. Sangat bagus sekali jawabannya. Ya, mungkin dari saya sudah cukup sih Mas. Ini mungkin ada terakhir dari teman saya. Oke, silakan dilanjut. Nah, yang terakhir ini tuh bagaimana sih caranya Mas Dani itu mengatasi apabila terjadi ketegangan di antara anggota kelompok? Kan biasanya tuh ada yang anggota kelompok itu yang berbeda pendapat gitu. Jadi istilahnya kayak ada pandangan kayak gitu ya, terus ngatasinya gimana? Iya. Kalau di sosmed itu awal terbentuknya itu malah dari kelima-limanya itu beda-beda latar belakangnya. Bahkan pendapatnya dan pandangannya itu juga beda-beda. Maka dari itu ya mau nggak mau aku punya tugas harus mempersatukan lebih ke kayak konsep kerjanya. Gimana biar kawan-kawan ini walaupun berbeda pandangan, berbeda pendapat tetap satu arahan, satu kinerja. Nah, di sini yang saya lakukan itu dulu sebutin tadi yang aku ceritakan. Aku lakukan pendekatan secara pribadi dulu. Gimana sih ini kok bisa terjadi kayak gitu? Emang masalahmu apa? Terus pengennya apa? Terus tak tanya lagi itu ini nah, pendekatan pribadi itu tadi aku tampung, terus aku buat bahan evaluasi. Ini apa ya yang kurang? Terus apa yang perlu aku terapin buat
anggota buat timku ini kayak gitu. Jadi lebih sering-sering pendekatan pribadi sama lebih sering-sering diajak liburan sih kalau aku kayak gitu. Untuk biar mengatasi ketegangan. Jadi pasti aku temukan secara offline, secara tatap muka biar eh, masalahnya terselesaikan secara langsung. Itu juga habis itu langsung aku ajak liburan bareng-bareng kayak gitu sih. Kalau Oh, intinya berarti pendekatan secara pribadi dulu itu Mas ya. iya betul. Terakhir nih, suka dukanya jadi pemimpin di sosial masyarakat itu apa sih Mas? Pengen tahu nih. Kalau sukanya itu yang pertama kita banyak relasi, banyak eh, hubungan dengan beberapa pihak. Contoh ada relasi dari luar organisasi, khususnya di bidang sosial dan masyarakat. Ya, kita jadi banyak ilmu, banyak wawasan, banyak pengetahuan. Nah, maka dari itu dengan eh, saya jadi menteri ini eh, istilahnya profitnya seperti itulah. Untungnya di situ. Saya dapat hubungan relasi secara luas dan mungkin bisa dibuat keberlanjutan kayak gitu. Kalau dukanya apa ya dukanya? Kalau pandemi ini duka banget sih. Soalnya khusus di bidang sosial masyarakat ini harusnya bisa bantu dari saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita yang lagi kesusahan, contohnya yang ada isu ataupun butuh pertolongan bantuan dan di sini dari kawan-kawan dibatasi geraknya, terus mungkin koordinasinya eh, harus dibangun secara menyeluruh dan kuat. Maka dari itu eh, suatu dalam dari sosial bisa membantu secara intens ke saudara-saudara kita yang butuh pertolongan di masa pandemi ini. Jadi saya rasa kinerja Sosmas masih belum maksimal dan masih belum eh, meluas kayak gitu sih. Oke, dari kami pertanyaannya udah cukup gitu aja. Dan terima kasih untuk Mas Dani bisa meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dari kami. Siap-siap. Mas, boleh minta tambahan nggak, Mas? Boleh, silakan. Sebelumnya kita terima kasih banget atas ilmu dan pengalaman dari Mas Dani yang udah di-sharing-sharing ke kita. Sebelumnya nih Mas, kita minta satu aja closing statement atau kata-kata apa ya, motivasi lah untuk kita bertiga. Gimana sih, apa ya, ya senangnya motivasi untuk kita lah biar gimana berorganisasi yang baik gitu. Oke, siap. Mungkin aku orangnya nggak terlalu paham masalah-masalah serius, soalnya kebanyakan yang aku praktekin tuh secara nggak sadar itu banyak guyonnya, banyak bercandanya. Walaupun aku sendiri juga nggak paham kalau wah hasilnya kok malah serius kayak gitu. Jadi kalau yang aku tekankan di sini ini buat teman-teman nanti buat bahan ya. Yang pertama itu jangan pernah menilai dari satu sudut pandang. Maksudnya apa? Jadi teman-teman itu nggak boleh langsung mutusi suatu permasalahan. Contoh dari pihak sana ngasih tahu kalau Asrori itu gini. Nah, aslinya mungkin eh, ya iya, bisa enggak. Itu tergantung dari eh, hatimu sendiri. Terus yang kedua, jangan takut dikritik, jangan sok sombong kalau dikritik, merasa benar. Itu enggak boleh. Nah, terus yang ketiga, ini motivasi yang itu sih,
Maksudnya bisa buat pedoman. Yang pertama, jangan buat janji kalau kamu lagi senang, terus jangan buat keputusan kalau kamu lagi marah. Jadi tetap kontrol emosi, kontrol pikiran, nggak boleh harus gimana ya? Istilahnya harus aku kalau seneng, ayo besok gini, besok tak traktir kayak gini, nggak kan? Itu nanti kalau kamu bisa, kalau enggak ya itu ada resikonya kan pasti. Jadi intinya seperti itu sih kalau dari aku. Jadi, tapi kalau yang lebih aku tekankan itu tadi, jangan pernah menilai seseorang dari satu sudut pandang. Kayak gitu. Tetap positive thinking, terus jalin relasi secara luas, jangan takut, Mina, kayak ngubungi orang lain tuh jangan takut, terus beranilah istilahnya, dia berani untuk perubahan yang lebih baik. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih buat Mas Dani. Bermanfaat banget ya kata-kata dan motivasinya. Oke, Mas. Kami teman-teman sekelompok mengucapkan terima kasih atas wawancaranya dan ilmu yang bermanfaat dari Mas Dani. Makasih banget udah mau ikut wawancara sama kita. Kita juga minta maaf mungkin ada kurang atau salah-salah kata. Intinya terima kasih banget buat Mas Dani udah bantu kita untuk penilaian di mata kuliah perilaku organisasi. Lain kali mungkin kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya. Oke, terima kasih untuk Mas Dani dari kami. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan sama-sama pada teman-teman juga terima kasih ya. Ini bisa di end record ya berarti. Oke, Mas. Ini lo dipakai dokumentasi nggak, Don? Oh iya, dokumentasi. Boleh. Akhirnya. Pakai kamar gaming bisa ya? Soalnya kamarku gaming. Apa Mas? Kurang tahu aku, Mas. Banyak lampu-lampu gamingnya soalnya. Bebas.